ada puasa Arafah. Masuk bulan Muharram ada puasa Asyura. Kemudian ada lagi puasa Ayyamul Bid. Ada terus puasa. Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih qiyamul lail? Qiyamul lail di bulan Ramadan juga ada di luar Ramadan. Bedanya kalau di bulan Ramadan itu sebaiknya atau yang lebih baik dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Karena Rasulullah katakan siapa yang melakukan qiyamul lail, dia sholat qiyamul lail atau sholat tarawih itu bersama imam, dia tidak pulang, dia tidak beranjak sampai imam selesai, maka ditulislah untuknya qiyamul lail semalam suntuk. Itu saja. Di luar Ramadan bagaimana? Tetap ada qiyamul lail, tetap ada sholat tahajud itu. Kapan waktunya? Setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Apabila kita mampu untuk bangun di tengah malam, maka yang sebaiknya kita bangun sepertiga malam terakhir. Rasa-rasa kita tak mampu bangun, maka sebaiknya sebelum tidur ada tetap disyariatkan. Hanya saja di luar Ramadan lebih dianjurkan itu kita sholat sendiri-sendiri dan di rumah masing-masing, itu sunnahnya. Di bulan Ramadan karena itu adalah bulan latihan, dimudahkan oleh Allah semangat kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah di bulan Ramadan itu mengulang hafalannya bersama Jibril. Kemudian Rasulullah juga memurajaah hafalan-hafalan sahabat. Tapi tidak berarti begitu bulan Ramadan berakhir Al-Quran sudah kita tinggalkan, tidak. Al-Quran itu harus tetap kita baca. Maka dikatakan apabila kita tidak menamatkan Al-Quran selama 1 bulan sekali, itu berarti sudah jauh dari Al-Quran. Harusnya begitu, interaksi dengan Al-Quran tetap berlanjut. Bersedekah di luar Ramadan dianjurkan. Semua ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan itu tetap ada di luar Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah pelatihan bagi kita supaya selepas Ramadan itu kita bisa menjalani hari-hari ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam perjalanan itu nanti pada ujung-ujungnya mungkin kita akan melemah, tetapi kita berdoa kepada Allah semoga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, baru lagi kita. Nah, karena itu pesannya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan, bukan sekedar menghapuskan dosa-dosa kemudian kita bikin dosa baru, tidak seperti itu. Tapi kita lanjutkan ketaatan itu di luar Ramadan. Begitu bulan Ramadan berakhir, jangan putus sampai di situ. Mungkin jumlahnya, intensitasnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tetapi ada terus, jangan sampai tak ada. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Apa itu? Istiqamah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan istiqamah itu untuk tetap berada di jalan Allah, tetap berada di jalan ketaatan yang selama Ramadan kita tekuni. Kita memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan juga Allah yang ada di luar Ramadan. Nah, di antara ucapan salah seorang salafus salih adalah seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Nah, tentu bukan itu yang kita inginkan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan anugerah dan keampunan di bulan Ramadan itu ialah selepas bulan Ramadan ketaatannya terus berkelanjutan. Itu dah. Jadi
pesan utama kita pada malam hari ini adalah mari kita pertahankan ketaatan kita selama bulan Ramadan pada hari-hari ini dan bulan-bulan berikutnya. Kita istiqamah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita istiqamah itu? Jadi kita akan sebutkan atau bahas beberapa faktor atau beberapa sebab yang dapat membantu kita untuk istiqamah pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal yang akan membantu kita, sebab utama yang akan menjadi penolong kita untuk istiqamah berada di jalan Allah adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Rasulullah katakan, tak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tak ada orang yang amal solehnya itu mampu membuat dia masuk surga. Lalu bertanyalah sahabat kepada beliau, wala anta ya Rasulullah. Demikian juga dengan Anda wahai Rasulullah, Anda tidak masuk surga dengan amal yang sudah Anda lakukan. Rasulullah katakan, na'am wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali kalau Allah liputi saya dengan rahmat dan keutamaannya. Kasih sayang dan kemurahan hati Allah itulah yang membuat saya atau membuat kita bisa masuk surga. Lalu kata Rasulullah, fasaddidu wa qaribu. Oleh karena itu, saddidu itu artinya tetap istiqamahlah di jalan Allah, supaya rahmat itu datang, supaya kita dibantu oleh Allah. Fasaddidu wa qaribu. Saddidu istiqamahlah. Wa qaribu artinya bagaimana? Kalau istiqamah itu orang tetap berada di jalan ketaatan, tak pernah dia melenceng sekalipun. Itu tentu tingkatan yang paling tinggi. Kalau misalnya kita tidak sampai ke sana, belum mampu seperti itu, paling tidak kata Rasulullah, wa qaribu, berusaha ada upaya kita. Betul, kita masih lalai, banyak hal-hal yang jauh dari ketaatan kepada Allah yang masih kita lakukan. Tetapi jangan tenggelam dalam kondisi seperti itu. Kata Rasulullah, wa qaribu, berupaya untuk menjadi istiqamah itu. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini, Rasulullah katakan adalah kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat dari Allah, karena kebaikan Allah kepada kita. Maka itu semua tentu akan kita dapatkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang ada di sisi Allah itu bisa kita peroleh dengan memohon, meminta dan berdoa kepadanya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi nikmat istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Karena itu diriwayatkan atau disampaikan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa, atau di antara doa yang sangat banyak atau sering diulang-ulang oleh Rasulullah adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa itu berulang sering kali terdengar oleh sahabat Rasulullah baca, sehingga beliau pun bertanya, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Engkau. Lalu engkau terus membaca doa ini, apakah engkau mencemaskan kami, masih mengkhawatirkan? Kami sudah beriman ya Rasulullah kepada Engkau dan kepada Allah sebelumnya, tapi Rasulullah masih mengulang-ulangi doa itu. Apakah Anda masih mencemaskan kami ya Rasulullah? Rasulullah katakan, ya, karena hati manusia itu, kata Rasulullah, kalbu kita itu ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah balikkan hati kita itu sesuai dengan menurut kehendaknya. Rasulullah katakan seperti itu. Ya, saya takut, saya khawatir terhadap kita semua. Kenapa? Karena hati kita itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Kata Rasulullah, bagaimana jari Allah? Jangan dipikirkan, jangan ditanyakan. Kenapa tak diceritakan oleh Rasulullah? Tapi itulah kata Rasulullah. Kalau kita pikir-pikirkan nanti sesat kita jadinya. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah. Nah, otak kita ini tidak mampu meraih atau memikirkan sesuatu yang tidak ada padanannya itu. Nah, kecuali yang bisa kita pikirkan, yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, bisa diraba oleh panca indera kita. Kalau di luar itu akal kita tak mampu, atau dia melihat contohnya. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang semisal dengan Allah. Nah, begitu Rasulullah ceritakan, di sanalah atau Allah membolak-balikkan hati kita. Hati kita ada di antara dua jari Allah, di antara jari-jarinya yang lain, maka kita dilarang berpikir atau membayangkan lebih jauh lagi. Rasulullah katakan begitu, ya udah kita terima. Intinya di situ Rasulullah katakan bahwa hati kita itu walaupun hari ini beriman, bisa saja besok berubah dia. Selama Ramadan itu bisa kita rasakan. Selama Ramadan kayaknya kita bersemangat untuk beribadah, ya kan? Nah, yang tadinya boleh siang hari, tahan kita menahannya. Cobalah sekarang. Jangankan yang boleh itu, yang tak boleh pun kita masih kita hantam, kita bantai, ya kan? Sudah berubah hati kita. Maka untuk tetap istiqamah agar kita kembali sebagaimana kita adanya di bulan Ramadan, walaupun tidak sebanyak itu ibadah kita, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kita banyak-banyak berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau sudah nabi, beliau adalah hamba terbaik di sisi Allah, sudah dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah tetap membaca doa itu. Jadi kalau mau istiqamah itu perbanyaklah dahulu. Kalau kita merindukan bulan Ramadan, kita mulai gelisah kenapa tidak seperti Ramadan, maka perbanyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi pertama, supaya kita istiqamah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi keistiqamahan. Kemudian ketika kita sholat, hayatilah itu. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hamba hidayah, berikan kepada taufik untuk terus berada di jalan yang lurus itu. Artinya untuk tetap istiqamah, tak lari-lari kita. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkirkan pikiran-pikiran
pikiran-pikiran syaitaniyah, pikiran-pikiran yang berkeiblisan lah itu ya. Bagaimana iblis? Iblis merasa bangga dia dengan ibadah yang dia laksanakan. Sehingga ketika Allah ciptakan Nabi Adam, tak mau dia sujud. Dia merasa lebih hebat. Nah, lalu kita alhamdulillah selama Ramadan kita bisa begini begitu, tidak seperti si fulan, ya kan? Nah, itu sih begini masih begitu. Hilangkan yang seperti itu. Tapi memohonlah kepada Allah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Allah jaga hati kita, Allah tetapkan kita istiqamah berada di jalannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bukan amal ibadah kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu hanya sebab. Kemudian kita juga tak bisa beramal soleh kecuali jika Allah bukakan hati kita. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dapat membantu kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah adalah berteman dengan orang-orang soleh. Apalagi selama Ramadan biasanya kan kita sering ke masjid, kita i'tikaf, kita ikut ini buka bersama dan segala macam, kan bertemu dengan kawan-kawan yang soleh. Dan terkadang bertemunya hanya di bulan Ramadan itu saja. Maka selepas Ramadan jangan putuskan hubungan itu. Tetaplah jalin komunikasi, tetaplah adakan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena begitu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, pertama di antara ciri orang yang soleh itu akan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia akan mengajak kepada kebaikan dan akan mencegah daripada kemungkaran, kan itu. Nah, kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kita ini akan mengikuti agama orang yang kita bersamai. Anta ala dini khalilik. Engkau itu akan berada pada agama sahabat karibmu, kata Rasulullah. Mungkin kita tidak akan masuk ke dalam agamanya, tapi akan ada pengaruhnya. Akan ada pengaruhnya. Apalagi jika kita yang ingin berteman. Apalagi jika kita yang butuh teman itu, maka kita akan mudah dipengaruhi. Namun ada kalanya memang tak bisa pula kita hindari. Memang begitu pula lah kehidupan kita. Bergaul atau berada di lingkungan orang-orang, di antara mereka ada yang taat dan terkadang banyak yang tidak taat daripada yang taatnya. Maka carilah, adakan waktu untuk berkumpul dan bertemu dengan orang-orang soleh. Karena itulah yang akan menguatkan kita, yang akan mengingatkan kita. Kita sendiri-sendiri akan lemah, tetapi jika kita bersama-sama itu akan kuat. Teman-teman atau lingkungan yang soleh. Di antaranya kita hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Allah berikan kepada kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, orang-orang yang menguatkan kita ketika kita berada dalam keadaan lemah, orang-orang yang sabar meskipun kita ingin menjauh daripada mereka, tetapi mereka tetap gigih untuk mengingatkan dan menyadarkan kita agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Maksud berteman di sini, kadang kita mungkin memang sudah berteman, tetapi karena sebab-sebab tertentu pertemanan kita itu menjadi renggang. Teman tetap, tetapi jarang bertemu. Nah, ini perlu diperbaiki. Rasanya kalau sekarang itu sudah banyak caranya. Mungkin kita tidak berjumpa, mungkin kita bisa telepon-teleponan atau berkirim pesan, ya kan?
kita saling mengingatkan, kita saling berbagi hal-hal yang akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan lebih baik apabila kita bikin kegiatan-kegiatan bersama. Proyek-proyek sosial atau proyek-proyek keagamaan kita bikin begini, kita adakan ini. Nah, ada teman-teman kita yang kesusahan, kita bantu bersama-sama. Di situ dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu akan membantu kita istiqamah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang akan membuat kita istiqamah itu adalah jaga sholat kita, tingkatkan mutu sholat kita. Kenapa? Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya' wal munkar itu bukan dosa sembarangan itu. Fahsya' wal munkar itu memang dosa besar, sesuatu yang keji, munkar. Tidak ada lagi keraguan kalau itu betul-betul suatu dosa, suatu maksiat yang besar. Tetapi dengan sholat, apabila sholat itu betul, apabila sholat itu benar, orang melaksanakannya karena ikhlas, insya Allah dengan izin Allah, sholat tadi akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Orang lari dari garis lurus, lari dari istiqomah itu kan suatu kelalaian, kemungkaran sebenarnya, walaupun dia bertingkat-tingkat. Mungkin larinya hanya sedikit, berarti kemungkaran kecil, maka sholat akan menjadi obatnya. Oleh karena itu mari kita perhatikan bagaimana kita sholat selama Ramadan. Selama Ramadan kita rajin ke masjid, maka di luar Ramadan ini upayakan kita juga sholatnya di masjid. Apalagi bagi yang laki-laki, kita sholat berjamaah di Ramadan, jaga jamaah itu selepas Ramadan. Sholat subuh kita senantiasa ke masjid selepas Ramadan, upayakan seperti itu. Insya Allah apabila sholatnya sudah bagus, yang lain-lainnya itu relatif lebih mudah kita lakukan. Untuk istiqomah menjadi lebih gampang insya Allah. Apabila sholatnya sudah istiqomah, yang lain akan menurut. Maka jagalah sholat itu bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang akan membawa kita untuk istiqomah. Sudah berapa tadi? 3. Yang pertama doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian menjaga pertemanan dengan orang-orang soleh dan meningkatkan mutu pertemanan itu. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat kita, meningkatkan sholat kita. Menjaga artinya jangan sampai turun kualitasnya daripada sebelum-sebelum ini. Kemudian tingkatkan. Mungkin tidak seperti dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan kita tiap malam tarawih. Selepas ini mungkin tidak sebanyak itu, tapi jangan sampai tidak ada. Dia sedikit tapi berkelanjutan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus. Banyak dia tapi sampai Ramadan saja, selesai Ramadan selesai. Lebih baik dia berkelanjutan walaupun sedikit. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang akan membantu kita atau di antara sebab istiqomah itu yang terpenting juga adalah ilmu. Belajar ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu, kata Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang tahu. Ulama di sini artinya orang-orang yang berilmu, bukan orang yang punya titel alim, bukan orang yang punya gelar ustaz.
Memang seharusnya dia disebut ustadz karena dia ahli ilmu agama, berilmu agama. Tapi yang dimaksud di situ bukan titelnya itu, tapi betul-betul paham dia, betul-betul mengerti dia. Orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu atau pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat orang istiqamah. Sama kalau kita misalnya naik bus ya. Naik bus ke Jakarta berapa malam itu Pak kalau ke Jakarta? 3 hari 3 malam. Kalau sekarang mungkin enak lah itu kan Pak ya, banyak mobil AC. Tapi kira-kira berapa lah itu 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat tuh dari Padang ke Jakarta pergi kuliah itu tahun berapa? Tahun 1994. Mobil AC itu barang mewah lah itu waktu itu. Bangkunya 2-3 non AC. Kalau ke Jakarta dari Padang itu kalau tidak salah berapa itu? 30 jam. Bayangkan 30 jam bangkunya 2-3 tidak ada AC. Ya, kadang-kadang dan seringkali itu selama dalam perjalanan kawan ada yang muntah, ada yang begini. Tapi tahan kita di atas mobil. Rasanya tak ada orang yang memutuskan tak jadilah saya pergi katanya. Semuanya tahan. Saya pun tak pernah saya turun di jalan. Kenapa? Tak enak rupanya. Turun di sinilah awak. Nggak ada. Tahan kita sampai ke Jakarta. Apa sebab? Tahu. Jelas saya mau ke Jakarta. Ini belum sampai Jakarta saya tak akan turun. Tapi coba bayangkan kita naik mobil, mobilnya AC, tapi tak pergi mau kemana. Misalnya bangku ada yang 21 itu, atau katakanlah ada sekarang simpatista, bisa tidur di dalamnya. Naik kita, mulai berangkatlah mobil itu. Tapi nggak tahu ini mau kemana. Kecuali kalau orang itu memang kurang kerjaan, memang ingin pergi kemana, pokoknya naik mobil. Kalau memang itu pikirannya kan lain itu. Tapi kalau orang yang sedang waras, orang yang sedang normal, dia akan gelisah, ini mobilnya kemana. Apalagi kalau dia tahu dia mau ke Banda Aceh tapi jalan mobilnya ke arah Pekanbaru. Tak perlulah kita menunggu dia sampai di tebing tinggi. Mungkin sampai di kita dari mana? Sampai di Tanjung Merawa saja dia sudah turun. Ini nggak benar ini. Nah, apalagi kalau orang nggak tahu mau kemana, pasti kita was-was kemana lah ini. Nah, maka ilmu pengetahuan akan membuat kita menjadi tahan, bertahan kita, sabar kita, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu di sini sangat penting. Selain ilmu itu dan ilmu agama itu tidak cukup kita pelajari sekali sudah tahu dah selesai dah. Beda dengan misalnya kalau kita belajar nyetir mobil, sudah bisa sekali, sudah pernah bawa mobil kemana, sudah pernah bawa mobil sampai misalnya ke Penyambungan, besok-besoknya kita sudah merasa aman. Sekali saja mungkin kita sudah merasa insya Allah sudah bisa, tapi ilmu agama tidak. Kenapa? Karena kebanyakan yang kita pelajari dalam ilmu agama ini hal-hal yang berkaitan dengan keimanan itu adalah masalah yang gaib. Gaib, tak tampak, tidak kita alami langsung. Kalau kita abaikan, maka kita akan lupa. Maka itu perlu, harus sering kita perbaharui, harus sering kita hadir ke majelis-majelis seperti ini. Harus sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak kita membaca tentang Allah, tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan meningkatkan keimanan kita tadi. Apabila kita jauh, kita hanya sekedar ya tahu-tahu begitu saja. Sama misalnya kita membaca
tentang seseorang. Kita semua barangkali tahulah itu Jenderal Sudirman kalau kita belajar sejarah dulu. Gimana Bapak Ibu, ada yang tidak kenal dengan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Sudirman? Di SD kita sudah belajar itu, ya kan? Apa yang terbayang ketika mendengar nama Sudirman itu? Kita suka atau kita kagumi atau tidak? Gimana Pak? Kalau mendengar nama Jenderal Sudirman, apa yang terbayang pada diri kita? Kagum kita, ya kan? Tapi sejauh mana kagum kita itu? Kita terpikir nggak kita? Paling ketika belajar itu saja. Tapi kalau misalnya ada orang mungkin suka dia, lalu dicarinya buku tentang Jenderal Sudirman, dibelinya semua buku-buku yang bercerita tentang Jenderal Sudirman, dibelinya biografi Jenderal Sudirman. Kemudian setiap ada buku yang bercerita tentang Jenderal Sudirman ini dikoleksinya, dibacanya semua. Berbeda tidak sikap orang ini dengan sikap kita yang hanya mengenal Jenderal Sudirman pada waktu jam pelajaran sejarah? Berbeda tidak? Apa yang membedakannya? Ilmu tadi. Ilmu tadi. Maka supaya kita dibantu oleh Allah atau kita mendapatkan hidayah Allah untuk tetap istiqamah berilmu. Ilmu akan membuat kita istiqamah insyaallah. Tentunya apabila kita menuntut ilmu itu ikhlas niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu termasuk, menuntut ilmu termasuk ibadah. Maka kalau kita tak ikhlas bisa menyimpang juga jadinya. Namun pun demikian, jangan karena merasa tak ikhlas berhenti pula menuntut ilmu. Janganlah, nanti terasa nggak ikhlas kita ini. Paksakan, mudah-mudahan nanti diberi anugerah ikhlas itu oleh Allah. Kenapa? Itu tadi kata Rasulullah, sadidu wa qaribu. Memang kita kalau menuntut ilmu itu harus ikhlas. Tapi kalau belum bisa ikhlas itu minimal berjuang. Lawan perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita itu. Rasa ujub, rasa takabur, rasa ingin menandingi sepulan, singkirkan. Saddidu wa qaribu. Kalau sudah bisa, alhamdulillah, berdoa agar bertahan. Kalaupun tidak bisa, jangan kita menyingkir, tapi qaribu, kata Rasulullah. Berusaha, berjuang, bermujahadah. Saddidu wa qaribu. Jadi itu sudah berapa? Ada 4 jalan yang kita, atau hal-hal yang akan membantu kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah, agar sebagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah, selepas Ramadan ketaatan itu bisa kita pertahankan. Kemudian barangkali kita sebutkan satu lagi pada malam hari ini, di antara hal atau sebab yang akan memberikan istiqamah kepada kita adalah ketika orang istiqamah berarti dia akan meninggalkan jalan Allah, dia akan menyimpang, dia akan berbuat maksiat, akan berdosa. Apabila ajakan-ajakan untuk berbuat dosa, ada godaan-godaan itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan perumpamaan tentang jalan yang lurus itu seperti suatu jalan, kemudian di kiri kanannya ada temboknya, ada pagar tinggi. Di pagar itu terdapat pintu-pintu, banyak pintunya di situ. Pintu itu terbuka, hanya ditutupi oleh kain tirai hitam, tidak tahulah entah apa di dalamnya. Lalu dari balik tirai itu terdengarlah orang-orang memanggil, mengajak masuk. Ada suara-suara yang menarik, suara-suara yang indah, mengajak masuk ke dalam. Dan dari atas pagar itu ada orang yang menyeru, ada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeru, mengingatkan kita, janganlah kalian masuk ke dalam pintu itu, karena jika kalian masuk belum tentu kalian bisa keluar. Kalau
Kalau ada yang mengajak kita, atau kita melihat, atau kita berada dalam kondisi ini tidak ada orang, ini tidak ada yang tahu, sekalipun ya dicobalah sesekali pengalaman hidup, maka ingat itu hadis. Jalan yang lurus itu seperti itu. Nanti akan ada saja ajakan. Kalau sudah terasa seperti itu, ingat hadis Nabi. Allah tunjukkan kepada kita jangan masuk ke sana. Kenapa? Karena begitu kita masuk belum tentu kita bisa keluar. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tergoda dengan betul Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi jangan jadikan itu alasan untuk berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, jangan pikirkan besar kecilnya dosa kita itu, tapi pikirkan kepada siapa kita berdosa. Apabila kita memuliakan Allah, ketika orang berbuat dosa itu apa artinya? Coba perhatikan anak-anak kita. Berani nggak mereka macam-macam di dekat orang tuanya? Ya kalaupun ada paling nakal anak biasalah, tapi yang aneh-aneh, dan itu sering sekali terjadi. Apalagi ibu bapak yang berprofesi guru, ya kan? Nanti kalau ada anaknya bermasalah, dipanggillah orang tuanya kaget. Gak ada anak saya begitu, di rumah baik-baik saja katanya rupanya. Tapi temannya semua menjadi saksi, dia begini di luar. Artinya anak itu masih ada baiknya, masih dia hormati orang tuanya, tak berani dia macam-macam di depan orang tuanya. Nah, orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah saat dia sendiri-sendiri, artinya dia sudah tak segan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita ingat ketika kita tak berbuat maksiat. Ketika ada dorongan-dorongan di dalam hati kita, ini kesempatan ada. Tak ada yang melihat, ya kan? Nah, dan memang sebaiknya jangan ada kesempatan itu bagi kita. Hindari yang seperti itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya dalam Islam juga Rasulullah anjurkan, kalaupun kita mau bersafar, mau bepergian, jangan bepergian sendiri. Kalau bisa bertiga, minimal berdua. Apa tujuannya? Diantaranya menghindari hal-hal semacam itu. Ada yang mengingatkan kita, tetapi ada kalanya ya begitulah kondisi kita. Misalnya kita bekerja, di pekerjaan itu kita terpaksa harus sendiri. Kemudian banyak lagi godaan-godaan, ya kan? Terkadang memang tidak sendiri, berdua, bertiga. Hanya saja berduanya dengan lawan jenis, ya kan? Kata Ustaz tadi jangan sampai sendiri-sendiri, carinya tempat di situ rupanya ada orang. Tapi lawan jenis kita laki-laki itu perempuan, ya kan? Kata Ustaz nggak boleh sendiri-sendiri, di sini lawaan. Nah, itu lain lagi tuh. Kalaupun misalnya kita terjebak dalam posisi yang demikian, ingatlah apa yang Rasulullah katakan, jangan masuk. Karena bisa jadi kita tak bisa lagi keluar. Kemudian ingatlah, jangan lihat sebesar apa dosa kita itu. Tak besarnya dosa ini. Nanti bisanya diampuni Allah. Tapi ingat, sikap kita ini sebesar apa Allah di dalam hati kita. Bagaimana pandangan kita terhadap Allah. Bayangkan anak tadi, ketika seorang anak tak berani dia berbuat macam-macam di depan orang tuanya. Di sekolah baru terjadi masalah, maka ketahuilah masih ada tanda-tanda kebaikan pada diri anak itu. Masih dia hargai orang tuanya. Jadi gimana kita kalau mau berbuat begitu maksiat, carilah tempat di mana Allah tak akan melihat kita, kan begitu. Tapi kemana pula kita akan mencari? Maka dengan berpikir senantiasa seperti itu, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah tetap berikan kepada kita sikap istiqamah.
setiap ada dorongan-dorongan seperti demikian, ingatlah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan masuk, jangan lakukan, karena bisa jadi begitu kita lakukan sekali, kita terjebak di sana, tak bisa lagi kita keluar, tambah parah kondisi kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, at-tabat, tetap konsisten berada di jalan Allah, taat kepada Allah selepas bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari Allah, dari penciptaan kita oleh Allah, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani hari-hari ke depan dengan memenuhkan catatan amal kita dengan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga juga Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita bahas. Jika bisa kita jawab, kita jawab. Jika tidak, mungkin kita undur untuk pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi bisa kita dengar bersama. Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya jika mereka sudah balik, kemudian apakah kenakalan anak tadi karena dosa orang tua? Nah, yang pertama tentu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, jika itu anak laki-laki, tentu kalau sudah balik namanya sudah mukallaf, tanggung jawab dia sendiri. Tapi tentu yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan si anak ini untuk menjadi balik. Nah, artinya kalau dia sudah balik, itu sudah selesai memang. Nah, hanya saja apa yang kita lakukan sebelum si anak itu balik, dan barangkali ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dalam Islam itu ketika seseorang sudah balik, dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, artinya ya dia harusnya sudah siap untuk mandiri. Dia harus siap mandiri, artinya kita harus persiapkan semacam itu. Nah, persoalannya kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, terkadang anak itu sudah 20 tahun masih, kalau bahasa kami di kampung, masih menyusu kepada mamanya katanya. Artinya masih minta duit kepada orang tuanya. Nah, jadi sebenarnya kan tidak ideal itu. Tidak ideal. Nah, artinya kalau kita betul-betul perhatikan, kita lihat ajaran Islam. Nah, seharusnya kita semua sudah memiliki target mempersiapkan anak kita ini, begitu dia balik, dia sudah bisa bertanggung jawab. Artinya akalnya sudah matang, cara berpikirnya sudah dewasa.
Nah, sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, manatut taklif atau tanda seseorang itu mendapat taklif atau perintah dari Allah adalah berakal. Akal itu dia utamanya. Kalau tak berakal dia tak mendapatkan taklif. Kalau dia tak berakal sampai tua pun dia tidak dibebani apa-apa. Tak mau sholat ya silahkan, namanya orang tak mau, tak berakal. Dia ajar sholat pun tak mengertinya dia. Nah, dan akal ini tumbuh secara bertahap juga. Tidak begitu langsung dia lahir kemudian akalnya sudah jadi, tidak. Ada prosesnya. Nah, hanya saja proses berakal ini agak sulit. Tidak tak bisa kita pastikan. Nah, karena itu dicarilah tanda-tanda, dan ini lebih kepada tanda-tanda fisik, di mana tanda-tanda itu dikatakan apabila itu anak laki-laki sudah besar suaranya, sudah pernah mimpi basah, atau sudah tumbuh rambut-rambut pada bagian-bagian, misalnya rambut kemaluannya, kumisnya, maka dianggaplah dia sudah balik. Artinya akalnya itu dianggap sudah dewasa, sudah matang. Artinya ketika kita akan punya anak, ketika akan menikah, ingatlah wahai yang masih belum menikah ini, atau yang masih pengantin baru belum punya anak, ya. Tugas kita bagaimana? Nanti harus kita persiapkan. Begitu dia menjadi balik, harusnya dia sudah matang, sudah bisa bertanggung jawab, sudah paham nilai-nilai itu. Itu tugas kita. Jangan kita kenapa ingin punya anak karena hanya ingin dianggap normal, ya kan? Kenapa buru-buru ingin punya anak? Ya tahu sehat katanya. Harusnya jangan seperti itu. Anak itu adalah anugerah dan itu harus kita persiapkan. Harus misalnya begitu dia dewasa, begitu dia balik, dia sudah harus bisa A, B, C, D, kan begitu. Nah, apabila ternyata tidak seperti itu, nah kita bisa melihat apakah yang selama ini kita lakukan keliru atau tidak. Apabila sudah sempurna, sudah baik, maka tidak selalu anak yang menyimpang itu adalah karena dosa orang tua. Terkadang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Anak Nabi apa itu? Anak Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Nuh. Apalagi yang kurang dari beliau? Nabi, Rasul. Ya kan? Kalau betul Nabi itu berdosa, beliaulah yang pertama kali yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Nabi Yunus. Sepelenya kesalahan beliau, tapi dihukum langsung oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak selalu bahwa ketika anak kita bermasalah itu adalah dosa dari orang tuanya, belum tentu. Tapi barangkali mungkin ada pola asuh yang salah dan keliru di masa lalu, itu harus kita perbaiki, betul. Ya, betul, kita harus perbaiki, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan yang terbaik. Tetapi jika kita sudah lakukan yang terbaik, begitu si anak sudah menginjak usia dewasa, itu sudah tanggung jawab dia. Itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Betul Allah katakan atau Rasulullah katakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya kan? Namun demikian kelak pada hari kiamat, walaupun si anak ini menjadi begini karena orang tuanya, tetap saja Allah katakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu akan menebus apa yang dia perbuat. Betul, ini orang tua saya begini-begini dahulu, tapi kan ente diberi akal oleh Allah. Kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengolah atau untuk
merekayasa apa yang ada di sekitar kita. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk batang-batang kayu yang berdiri itu, kayu itu, tetapi bisa kita jadikan api dengan izin Allah. Dengan apa? Dengan akal kita. Allah berikan kemampuan berpikir, bernalar. Karena itu, seseorang tidak bisa menyalahkan masa lalunya semata. Kenapa? Karena dia diberikan kemampuan berpikir dan berakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita katakan, oh karena sudah diajarkan orang tua saya begini dulu. Ini karena orang tua saya mengajarkan begini, makanya saya begini. Apakah orang tua kita sampai kita sebesar ini tetap dipaksanya? Kan tidak. Apakah hanya orang tua saja yang menjadi dunia kita? Kecuali kalau misalnya dikurungnya di kamar, tak diberinya kesempatan bergaul dan berteman, hidup di tempat lain, itu betul orang tuanya yang salah. Tapi kan kita melihat yang lain-lain juga, maka si anak tidak bisa mengkambing hitamkan orang tuanya. Betul orang tuanya begitu, misalnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun begitu? Ya karena begitu warisan turun-penurun di kerajaannya, tapi tetap saja Allah hukum dia. Kenapa? Sudah ada Nabi Musa alaihissalam yang menyampaikan dakwah kepadanya. Ketika dia menolak, maka kena. Nah, jadi tidak bisa orang tua disalahkan 100%. Artinya Bapak Ibu, mungkin kita punya masalah seperti itu, maka jangan jangan sampai putus asa kita. Jangan sampai merasa ya kalau begini pingin mati saja, jangan. Rasulullah katakan dalam hadis tadi ada lanjutannya itu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Termasuk saya juga, kecuali Allah memberikan rahmat kemudian kebaikannya kepada saya, kata Rasulullah. Saddidu wa qaribu. Istiqamahlah atau upayakan yang terbaik. Kemudian wala yatamannayanna ahadukum al-maut. Jangan sampai ada di antara kalian berpikir untuk mati sajalah saya. Kenapa? Kalau dia orang baik, mudah-mudahan bertambah banyak kebaikannya. Ya kan? Kan ada mungkin juga ada orang-orang baik pingin mati saja. Kenapa? Sudah rusak di sekelilingnya. Cuman lah ini. Kemana-mana di sini bermasalah, mati saja lawak. Jangan bermimpi itu. Kalau kita orang baik, tetaplah berharap, tetap hidup. Memintalah kepada Allah agar hidup yang panjang itu diberikan menjadi sebab kebaikan. Apabila dia itu orang musian atau orang yang berbuat salah, orang jahat, mudah-mudahan nanti Allah tunjukkan dia jalan yang benar, dia bertaubat. Nah, jadi jangan berputus asa. Yang penting lakukan. Apa yang kita lakukan? Pertama, banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati si anak ini. Nah, itu yang pertama, banyak-banyak memohon dan berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena doa orang tua adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya si anak begini begitu. Rasulullah juga, dikatakan juga bahwa silaturahim yang sesungguhnya itu gimana? Orang sudah memutuskan hubungan dengan kita, tapi tetap kita baik kepadanya. Nah, itulah dia. Kan menyambung silaturahmi, kan ada yang terputus. Walaupun anak kita begini-begini, tapi tetaplah kasih dia, tetaplah sayangi dia. Apa sebab? Karena apabila anak kita dalam kondisi demikian, lalu karena kesabaran kita, akhirnya dia insaf kembali, dia taubat kembali kepada Allah, maka kan artinya dia dapat hidayah karena kita. Maka itu lebih baik daripada unta merah. Dalam hadis lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi kalau itu adalah anak kita sendiri. Ya begitu Bapak gitu. Kalau kita bersedekah kepada orang lain itu bagus. Tapi kalau yang kita sedekah itu karib kerabat kita, pahalanya lebih
tinggi lagi. Pertama sedekah, kemudian silaturahim. Nah, orang lain kita doakan itu bagus. Anak kita doakan, maka lebih bagus lagi. Orang lain mendapat hidayah melalui kita. Itu sangat bagus. Apabila anak kita, maka itu jauh lebih bagus. Jadi banyak-banyak berdoa, kemudian berusahalah terus, carilah jalan apa sebabnya, kenapa dia begini, kemudian mulailah kita benahi. Dan sambil ingat jangan sampai pernah berputus asa. Kalaupun misalnya ada kesalahan pada diri kita, bertaubatlah kepada Allah, kemudian sampaikan kepada si anak itu, betul kita salah. Ada hal-hal yang barangkali ya begitulah kita dahulu. Kita tidak tahu, kita memaksakan kehendak, ya kan? Tetapi tak ada yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini. Nah, kalau dahulu di kampung saya ada istilahnya, tak ada yang tak bisa dirubah. Semuanya bisa dirubah. Yang tak bisa dirubah itu hanya wajah, katanya. Mukamu saja yang tak bisa dirubah, kata orang tua. Ternyata sekarang pun udah bisa pakai operasi plastik, ya kan? Nah itu. Jadi, kesalahan-kesalahan itu kita pulangkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, Allah lembutkan pula hati kita untuk sabar menerima cobaan-cobaan itu. Sambil mengingatkan si anak pun harus siap juga dia untuk kalau rasanya apalagi kalau misalnya dia sudah dewasa. Nah, apabila kalau semakin sering berjumpa, semakin banyak masalah, arahkan dia supaya cepat mandiri, cepat berumah tangga, selesai. Nah, begitu. Tidak mesti kita carikan jurus, tapi dimotivasi. Kamu sudah begini, kamu sudah berikan contohnya. Sahabat Nabi ada Usamah namanya. Usamah bin Zaid tadi, umurnya baru 17 tahun sudah jadi panglima perang. Nah, itu kan sahabat. Ada lagi setelah itu, zaman penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Waktu itu usianya baru 21 tahun. 21 tahun. Dari tahun berapa itu? Hampir 10 abad. Orang mencoba menaklukkan Konstantinopel, tak ada yang berhasil. Lalu datanglah Muhammad Al-Fatih, usianya baru 21 tahun. Nah, jadi besarkan hati si anak tadi, tunjukkan kalau dia itu bukan, jangan dikerdilkan si anak, besarkan dia bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita menengok itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh kakeknya. Coba kita bayangkan Rasulullah itu belum lahir beliau, bapaknya sudah meninggal. Kemudian usia berapa tahun tuh? 6 tahun meninggal pula ibunya. Dia asuh kakeknya 2 tahun meninggal pula. Ya kan? Nah, kalau orang berpikirnya pikirnya negatif, gimana itu? Bawa sial anak ini, ya kan? Asal dekat orang meninggal. Tapi tak ada yang berpikir seperti itu kepada Rasulullah. Bahkan Abdul Muttalib, kakek Nabi, beliau berikan perlakuan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di kasur atau dia punya tempat itu di Ka'bah itu, di tempat yang keteduhan, dia punya tempat duduk khusus, kira-kira semacam karpet atau kasur agak tipis. Anak-anaknya tak berani mendekat situ, tapi kalau Rasulullah dibiarkannya. Dibesarkannya hati Rasulullah. Lalu dikatakannya, dia ini nanti mau jadi orang besar ini. Dia ini mau jadi orang besar. Jadi sekali-kali atau ketika kita lihat ada kesempatan bapak-bapak ibu, ya, kita lihat tenang suasananya, ya sampaikan, masukan kepada sana. Besarkan hatinya, jangan dikerdilkan. Nah, sadarkan dia dengan tanggung jawabnya. Kalau memang kita salah, kita minta maaf. Kemudian ingatkan juga dia, apapun ceritanya, sejahat apapun orang tua kita,
ya kan? Bahwa kita dibiarkannya hidup itu tak bisa dibalas. Kan bisa saja si ibu tadi capek-capek dia hamil digugurkannya, ya kan? Atau capek-capek dia menyusui dicelupkannya aja ke dalam ember. Ember berisi air agak 5 menit mati, tegang udah, nggak capek lagi menyusui. Tapi dia masih ini. Jadi usahakan ada yang menyampaikan itu kepada si anak. Makanya Allah dalam Al-Quran selalu mengaitkan itu, sembahlah Allah, kemudian wabil walidaini ihsana. Orang Yahudi pun begitu wasiat Allah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Bukan hanya kepada orang Islam, orang Israel, Bani Israel, itu juga wasiat Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah, dan setelah itu kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, harus ada yang menyampaikan itu kepada si anak. Sejahat apapun orang tua kita, sejahat apapun dia, maka dia orang tua kita dan kita hidup melalui dia, itu tak bisa mau dibalas dengan apa, mau diapakan, tak bisa dihapus itu. Yang bisa menghapus siapa? Kalaupun ia bapak lah yang bisa menghapus. Gimana caranya? Dituduhnya istrinya macam-macam. Ke pengadilan ada sistemnya namanya li'an, itulah caranya. Tapi si anak tak bisa. Dan kepada ibunya tak bisa itu, tak bisa diputuskan. Nah itulah, mudah-mudahan ada yang bisa menyampaikan itu kepada beliau ibu. Mungkin bisa kita carikan teman-temannya, tolonglah sampaikan ini. Kemudian juga apabila teman anak kita itu berteman, maka baik-baiklah kepada temannya. Nah, mungkin dengan si anak ini kurang berhasil, jangan nanti pertama dengan si anak ini kita sudah bermasalah, lalu dia punya temannya itu pun kita ajak apa namanya? Nah, kita ajak pula bergaduh, ya kan? Bertambah lawan kita. Dan si anak itu bertambah negatif pula pikirannya. Ya kan? Walaupun teman si anak ini tidak baik, mungkin lebih jahat daripada anak kita, tetapi bisa jadi dengan pendekatan kita, anak itu lebih tersentuh. Kan ada kadang-kadang begitu. Nah, kita kan ada juga, perhatikanlah itu, banyak kasus seperti dengan orang tuanya dia bermasalah, tapi dengan orang tua temannya dia tidak bermasalah. Kita juga seperti itu. Terkadang dengan istri kita ada saja nih. Kenapa? Karena sudah tahu masalahnya kan. Kekurangan kita masing-masing sudah dipegang. Tapi dengan orang lain enggak. Nah begitu, apabila anak-anak kita ini punya teman, muliakan mereka. Muliakan mereka ini bukan dalam artian kita perturutkan kemauan dia, tidak. Kalaupun kita akan nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menjatuhkan. Mungkin begitu ibu ya, kalau ada permasalahan dengan anak tadi, intinya tadi bahwa begitu dia dewasa, begitu dia balik, itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Betul. Kemudian itu tidak selalu karena dosa masa lalu kita. Kemungkinan itu ada, tetapi bukan berarti ya harus kita ratapi sudah selesai, tidak. Insya Allah semuanya masih bisa diperbaiki. Carilah cara-cara yang baik, carilah waktu yang baik. Kemudian juga mungkin bisa melalui kita atau melalui orang lain, bahkan melalui teman-temannya. Kalau ada orang-orang yang disayanginya, ada teman-temannya yang dihargainya, mari kita hargai pula teman-temannya itu. Mudah-mudahan melalui teman-temannya itu bisa kita perbaiki kondisi yang demikian. Dan tentu yang harus kita perhatikan sekali, banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Kuasa. Tak bisa bagi orang lain, maka bagi Allah itu sangat-sangat mungkin sekali. Demikian. Sepertinya udah malam sekali nih Pak ya. Keasikan mungkin jawabannya ini terakhir, karena biasanya tuh memang saya pun kadang-kadang bermasalah juga sama anak, ya kan. Memang begitu pula kita orang tua. Tapi ya disitulah tadi, insya Allah itu adalah bagian dari perjuangan kita jadi orang tua.
anak kita dapat hidayah karena kita insya Allah jauh lebih baik daripada orang lain yang mendapatkan hidayah dari kita. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua istiqamah selepas bulan Ramadan ini. Allah perbaiki hubungan kita dengan sesama, terutama dengan keluarga kita, dengan suami atau dengan istri kita, dengan orang tua dan anak-anak kita. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.